Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Ramarita Octavia. Di sini saya akan membahas tentang analisis dan implementasi algoritma sorting. Nah, saya merupakan anggota dari kelompok 1. Saya juga akan memperkenalkan teman-teman saya, yaitu Glenn Oriano Pane, Nur Hadi, Terbi Mutihari Setiawan, Yusuf Tirta Tampubulon, dan Muhammad Irfan. Pengolahan data yang efisien sangat penting dalam komputasi, terutama dalam pengurutan atau sorting, yang dimana berdampak pada kinerja sistem. Sorting itu digunakan di berbagai aplikasi seperti pengolahan database, pencarian data, dan optimalisasi algoritma. Untuk memenuhi kebutuhan ini, algoritma sorting itu telah dikembangkan, dimana pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya. Untuk proyek ini, kami telah memilih 3 algoritma, yaitu bubble sort, selection sort, dan predict sort. Nah, bubble sort itu algoritmanya itu sederhana, tetapi lambat untuk database yang besar. Kalau selection sort itu lebih sistematis dalam mencari elemen, terkecil atau terbesar. Dan predict sort itu menggunakan pendekatan non-komparatif, di mana lebih efisien untuk data yang berbentuk bilangan. Nah, untuk cara kerjanya, di bubble sort, dia tuh bekerja dengan membandingkan elemen dalam array dengan elemen di sebelahnya. Jadi, jika urutannya tuh salah, kedua elemen tuh bakal ditukar. Jadi, proses ini tuh bakal diulang hingga seluruh elemennya tuh tersusun dengan benar. Nah, ini kita bisa lihat pseudo code-nya, di mana di baris pertama itu dia tuh mendefinisikan prosedur untuk mengurutkan array. Untuk mengurutkan array A ya. Terus di baris keduanya itu dia menghitung panjang array A, kemudian di baris ketiga dia melakukan loop untuk mengontrol jumlah iterasi pada pengurutannya. Kemudian dia menggunakan loop lagi untuk membandingkan elemen yang berdekatan. Nah, kemudian di baris kelima itu dia memeriksa apakah elemen saat ini itu lebih besar dari elemen berikutnya. Nah, terus di baris ke-6 dia menukarkan elemen jika urutannya itu salah. Nah, di 7, 8, 9, 10 itu menandakan kalau kondisi algoritmanya itu udah berakhir, jadi prosedurnya itu sudah berakhir. Jadi itu menandakan kalau arahnya itu sudah terurut. Nah, ini kita juga bisa lihat di sebelah kanannya itu ada flowchart-nya. Nah, seperti ini flowchart yang sudah kami buat. Nah, untuk cara kerja selection sort itu, dia bekerja dengan mengurutkan data dengan menyeleksi elemen secara bertahap. Terus untuk pengurutan ascending, itu elemen terkecil dari data itu bakal ditukar dengan elemen pertama. Kemudian untuk descending itu prosesnya juga sama, tapi dia tuh mencari elemen yang terbesar. Nah, proses itu bakal diulang hingga seluruh datanya itu terurut maksudnya. Kemudian untuk di pseudocode-nya itu, di baris pertamanya itu dia mendefinisikan prosedur untuk mengurutkan array A. Kemudian di baris keduanya itu dia menghitung panjang array A. Kemudian di baris ketiga dia melakukan loop untuk mengontrol posisi elemennya. Kemudian di baris keempat dia tuh mengasumsikan elemen pada indeks I sebagai elemen kecil untuk saat ini. Kemudian di baris kelimanya itu dia menggunakan loop juga untuk mencari elemen terkecil di sisa array. Kemudian di baris keenamnya itu dia memeriksa apakah pada indeks J itu lebih kecil dari elemen terkecil yang sudah ditemukan. Nah, di baris ketujuhnya itu jika kondisi memperbarui min index itu menunjukkan indeks elemen terkecil itu baru ditemukan maksudnya. Nah, di baris ke-8 sampai ke-12 itu menyatakan kalau kondisinya itu sudah selesai, prosedurnya itu sudah selesai. Berarti array A-nya itu telah terurut. Nah, di sebelah kanannya ini bisa kita lihat ini flowchart yang sudah kami buat seperti ini ya. Nah, untuk cara kerja di predict sort itu dia menggunakan metode pengurutan yang unik, di mana tidak membandingkan elemen secara langsung. Jadi dia tuh mengurutkan elemen berdasarkan digit dari posisi terendah, satuan, ke posisi yang lebih tinggi, puluhan, ratusan, dan seterusnya. Nah, jadi proses itu bakal berlanjut hingga semua digit pada setiap elemen itu selesai diurutkan. Nah, ini kita bisa lihat pseudocode-nya, di mana di baris pertama itu mendefinisikan prosedur untuk mengurutkan array A. Terus di baris kedua itu menentukan elemen terbesar dalam array A. Kemudian di baris ketiga itu dia menginisialisasi
variabel eksponen yang digunakan untuk mewakili digit tempatnya. Terus di baris keempat itu loop yang berlanjut selama digit tempat saat itu. Nah, untuk di baris kelima itu dia memanggil prosedur counting sort untuk mengurutkan elemen dalam array A. Nah, kemudian di baris keenam dia memperbarui nilai eksponennya itu untuk beralih ke digit tempat berikutnya. Nah, di baris 7 dan 8 itu menandakan kalau prosedurnya itu sudah berakhir. Nah, di sebelah kanan ini dari PPT ini itu kita bisa lihat flowchart yang sudah kami buat. Nah, flowchartnya itu seperti ini ya, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan. Di sini saya akan mengimplementasikan kode bubble sort. Di mana ini fungsi bubble sort, yaitu void bubble sort berguna untuk mengurutkan integer array dan integer n. Di sini kami menggunakan for dan if, di mana for untuk perulangan dan if untuk kondisi. Lalu selanjutnya yaitu implementasi kode selection sort. Di sini fungsi selection sort yaitu void selection sort berguna untuk mengurutkan integer array dan integer n. Di sini juga menggunakan for dan if, di mana for untuk perulangan dan if untuk sebagai kondisi. Lalu lanjut ke implementasi kode radix sort. Di sini kode radix sort memiliki beberapa tahap, yaitu void counting sort, di mana void counting sort berguna untuk mengurutkan integer array, integer n, dan integer xp. Di sini juga ada integer output n dan integer count. Integer count yaitu menghitung dari 10 hingga 0. Lalu di void radix sort berguna untuk mengurutkan integer array dan integer n. Di sini juga menggunakan for dan if. For untuk perulangan dan if sebagai kondisi. Dan selanjutnya yaitu hasil pengujian data. Di sini ukuran data kecil, jenis data acak terurut terbalik, dan algoritma bubble sort, selection sort, dan radix sort. Ukuran data terkecil, pemrosesan yang tercepat yaitu selection sort, di mana dia memiliki pemrosesan data yaitu kurang dari 0,0 milisecond. Lalu ukuran data sedang, pemrosesan tercepat yaitu radix sort, dan ukuran data besar, pemrosesan tercepat juga radix sort. Selanjutnya yaitu hasil pengujian grafik. Di sini yaitu kecil kurang dari 0,0 milisecond, sedang 0,0 milisecond, dan besar yaitu bubble sort, pemrosesannya yaitu 250 milisecond, yang selection sort 175 milisecond, dan radix sort 0,6 milisecond. Ya, langsung saja ke pemrogramannya. Di sini saya sudah membuat programnya. Saya akan langsung mengimplementasikan hasilnya, yaitu saya di sini akan menggunakan dataset kecil sebagai contoh. Lalu di sini saya buat terbalik. Di sini, dan saya menggunakan algoritma bubble sort. Di sini data sebelum diurutkan dan data sesudah diurutkan. Di sini pemrosesannya yaitu 0,0 milisecond. Lalu lanjut ke data sedang yaitu 2, dan menggunakan terbalik, menggunakan algoritma selection sort, radix sort. Di sini data sebelum diurutkan dan di sini data sesudah diurutkan. Di sini hanya di sini ada data sebelum diurutkan dan data setelah diurutkan. Di sini pemrosesannya hanya memakan waktu 0,0 milisecond. Lalu lanjut ke data besar. Di sini saya akan mengambil dataset besar yaitu 3. Lalu saya mengambil data terbalik. Di sini saya akan mengambil algoritma radix sort atau selection sort. Di sini mengambil data yaitu 1000 angka. Di sini data sebelum diurutkan dan di sini data setelah diurutkan. Di selection sort pemrosesan data tersebut hanya memakan waktu 1,0 milisecond. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ramadita. Nah, dari yang sudah saya dan teman saya sampaikan, kita bisa membuat analisis dan menarik kesimpulan bahwa bubble sort itu memiliki kelebihan karena mudah diimplementasikan, terus dia cocok untuk data kecil, terus dia memiliki kinerja yang baik untuk data yang sudah terurut. Tapi algoritma ini tuh memiliki kekurangan juga, mana tidak efisien untuk data yang besar, terus memiliki kompleksitas waktu yang kuadratik, kemudian dia melibatkan banyak pertukaran elemen.
Kemudian untuk selection short dia unggul karena jumlah pertukarannya itu minimal, terus kinerjanya itu konsisten, terus juga dia algoritmanya itu mudah dipahami. Tapi kekurangannya dia memiliki kinerja tetap dengan kompleksitas O(n²), dimana dia juga tidak adaptif, terus cenderung lambat jika diterapkan pada data yang besar. Kemudian predict short itu memiliki kelebihan dalam kinerja dengan kompleksitas O(n)k, dimana dia tuh juga sangat efisien untuk data yang berbentuk integer, terus dia bersifat stabil juga. Tapi dia membutuhkan memori tambahan, terus terbatas pada data numerik dan sangat bergantung pada digit terbesar data. Oke, sekian yang bisa saya dan teman saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya kami minta maaf, kami ucapkan terima kasih, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.